Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah syirrul muslimin, saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, berjalan di muka bumi, menghembuskan nafas bebas di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita sampai hari ini, sampai detik ini, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk masih bisa berpuasa sampai hari ini di tanggal 21 Ramadan. Dan jangan sia-siakan saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Jangan sampai seperti orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat Fatir. Mereka berteriak wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak kata Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Dan mereka berkata, qalu rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka agar kami bisa beramal yang dulu kami tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pada kita kesempatan berupa umur yang bisa kita gunakan untuk berfikir, untuk mengingat, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Awalam nu'ammirkum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan pada kalian kesempatan berupa umur yang bisa kalian gunakan untuk mengingat, untuk memperhatikan, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, di momen 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ingat bahwasanya kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan isyarat bahwasanya Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, siapa saja yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hendaknya dia berusaha dengan segala upaya daya yang ia miliki untuk bisa memburu, mengejar mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya sampai Nabi menjauhkan dirinya dari istri-istrinya. Tidak menggauli mereka di 10 hari terakhir di malam bulan Ramadan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahya lailahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya. Zahir dari hadis ini saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, berarti Nabi SAW tidak tidur. Ahya lailahu, Nabi SAW menghidupkan malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada yang bertanya, Ustadz, kalau misalnya kita tidur boleh enggak? Tujuannya untuk supaya kita mengembalikan nasyat,
untuk mengembalikan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya boleh-boleh saja. Tidak mengapa. Asalkan jangan keterusan sampai sahur dibangunin gak bangun-bangun. Oleh karena itu saudaraku rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Nabi SAW ahya lailahu. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan saudaraku rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi jangan sampai ada anggapan, oh kalau iktikaf di 10 hari terakhir malam di bulan Ramadan hanya salat saja. Tidak. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan saudaraku rahimanillahu wa iyyakum ajmain. Dan kita berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghatamkan umur kita dalam keadaan sedang beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bertaqarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika kita berada di masjid melakukan ibadah i'tikaf, maka inqita'u silatu bainan nas, kita berusaha untuk memutuskan hubungan antara manusia. Benar-benar fokus berkhawat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ngobrol tanya kabar gimana Ustaz? Boleh tidak? Jawabannya boleh-boleh saja, sekedar ngobrol menanyakan kabar, bagaimana kabar keluarga dan seterusnya. Hanya sekedar itu saja. Setelah itu kita berusaha untuk melanjutkan lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir untuk memburu mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau. Dalam riwayat yang lain disebutkan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar. Fa innaha fil ashril awakhir min Ramadan. Bahwasanya malam tersebut ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkannya. Man jadda wajada. Siapa saja yang bersungguh-sungguh mendapatkannya, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Wa man haruma khairaha. Siapa saja yang diharamkan, siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam tersebut, faqad haruma, maka dia akan terhalang dari kebaikan tersebut. Artinya dia tidak mau mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal malam tersebut saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain merupakan malam spesial yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu mereka umurnya panjang-panjang. Ribuan tahun, ada yang ratusan tahun, bahkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Itu baru dakwanya saja saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Belum dihitung dari awal lahir. Begitu juga ketika setelah dakwah sampai beliau alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam wafat. Artinya umurnya bisa sampai lebih dari 1000 tahun. Adapun umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Pendek saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain dibandingkan dengan umurnya umat-umat terdahulu. Tetapi dengan pendeknya umurnya umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang spesial khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah di malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar, ya khairun min alfi syahr, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Artinya saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, kalau kita misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah 5 tahun berturut-turut. 83 tahun kali 5 bisa 400 tahun lebih dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya pendek tapi bisa menyaingi, menandingi, menyamai umurnya umat-umat terdahulu dalam beramal soleh. Oleh karena itu saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, melalui khutbah yang singkat ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan segala
dan seluruhnya dari kaum muslimin yang mendengarkan kalimat ini untuk senantiasa bersungguh-sungguh. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan malam tersebut. Siapa saja yang menginginkan Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa bersungguh-sungguh di sisa 10 hari terakhir ini dengan beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.